Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Doanya mulai. Nah, selesai. Kita lanjutkan materinya ya. Sudah. Atau coba cek ya. Sudah mulai belum ya? Oke ya, kita lanjutkan materinya. Jadi saya mungkin review sedikit ya. Sebelumnya kalian mungkin belajar teori medan klasik. Teori medan klasik. Jadi seperti yang kemarin, kita mulai dari pengertian field ya. Field atau medan. Dalam bahasa kitanya disebut sebagai medan. Jadi medan itu dinyatakan sebagai apa kemarin? Sebagai besaran ya. Besaran yang memenuhi ruang dan juga waktu. Jadi kita bisa simbolkan misalnya P, misalnya A, misalnya gitu. Kemudian X. Oke. Kalau partikel, kita simbolkan biasanya koordinatnya Q, kemudian X. Oke. Tergantung ya koordinatnya. Koordinatnya ini kan koordinat, kalau istilah di kitanya diperumum, koordinat umum lah, diperumum. Atau generalized koordinat. Jadi generalized koordinat, jadi ini kalau kita berkaitan dengan partikel itu berkaitan dengan koordinat ini. Koordinatnya itu bergantung terhadap apa nih? Ruang dan ruang enggak. Ini kan koordinatnya ruang aja, waktu. Tergantung waktu. Nah, ini kan koordinatnya ruang. Jadi posisi misalnya di sini ada posisi partikel, berarti dia Q1. Sini posisi partikel Q2. Kemudian dia bergantung waktu. Ini posisi ya. Nah, itu yang membedakan antara field. Kalau field ini dia kuantitas apapun ya, bisa medan listrik, bisa medan magnet, apapun ya. Itu dia bergantung pada, kalau dia vektor ini ya, bergantung pada ruangnya dan waktunya. Contohnya yang kita pelajari adalah kasus contoh ya. Medan listrik dan medan magnet. Medan listrik, medan magnet. Medan listrik, medan magnet, karena dia pada ruang, ini berarti keduanya ini adalah 3 dimensi kan? Atau kita namakan ini dalam ruang, ini berarti kalau kita ini vektor 3 kan? Ini kan kalau kita buat ini kan berarti kan E-nya ini adalah apa? E1, E2, 3, atau ini X, Y, dan Z kan? Kemudian D-nya adalah D1, D2, dan D3. Nah, kalau sudah belajar. Tentunya ini berasal kalau misalnya kita buat lebih umum, maka kita bisa nyatakan
vektor 4. Vektor 4 nah, di vektor 4 ini ada skalarnya dan ada vektornya. Ya. Dengan mu di sini, mu-nya 0, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian dari sini kita bisa tuliskan bahwa medan listrik adalah apa? Yes, gradient. Kemudian potensial minus doa T. Ini kan? Listrik ya. Gradient potensial kemudian minus dia Dt. Kemudian B-nya sendiri sama dengan apa? Nabla cross potensial vektor ya. Ini skalar, ini vektor. Jadi medan listrik itu sebagai gradien dari skalar minus perubahan dari potensial vektornya. Tentunya di sini dipenuhi bahwa dari sini kita penuhi bahwa apa? Bahwa monopol magnetik nabla dot B itu sama dengan berapa? Di sini nabla cross A. Dari identitas itu kita tahu sama dengan 0. Ya kan? Ya dari sini kan? Nabla dot B kalau kita nabla cross ini adalah 0 ya, dari identitas. Nah, ini menyatakan monopol magnetik. Monopol magnetik artinya apa? Ketiadaan magnet tunggal. Jadi magnet itu selalu kita dapatkan berpasangan ya, utara selatan. Jadi tidak pernah mendapatkan magnet tunggal yang artinya apa? Tidak ada source dari magnet. Ini maksudnya kan ada source. Kalau yang kita pelajari sebelumnya di medan listrik, ini misalnya nabla dot E itu sama dengan apa? Berarti ada source ya kan? Rho per epsilon 0. Dia menyatakan bahwa ini ada source. Ada source-nya. Berarti apa? Kalau ada source berarti ada yang tunggalnya. Jadi ada yang tunggal. Jadi kalau kita dapatkan ini kan representasi dari skalar. Diferensial. Kalau vektornya kan integralnya kan ini kan. Integral apa? 4pi epsilon 0 dq per r kuadrat. Ini kan. Ini representasi dari apa namanya? Daripada ini dalam bentuk integral. Kalau ini dalam bentuk diferensial. Kemudian apalagi yang dipenuhi? Dari sini kita dapatkan juga apa? dB dt perubahan dari medan magnet sama dengan apa? Menimbulkan arus. Nah, jadi perubahan dari medan magnet maka akan muncul arus. Yang ini kan. Jadi kalau misalnya ada kalau mungkin eksperimen yang sering kalian dapatkan. Nah, ini kan kalau misalnya saya masukkan magnet, maka saya gerak-gerakkan dia, maka terjadi perubahan apa? Medan magnet, ada perubahan flux medan magnet, maka akan muncul arus induksi yang arahnya itu melawan, ya kan? Yang arah. Jadi kalau dia masuk berarti kan dia harus melawan kan? Jadi kalau medan magnetnya masuk ke sini, maka dia harus melawan keluar, ya kan? Keluar medan magnet induksinya. Nah, itu yang perlu diingat ya sebelumnya. Nah, kemudian ini yang
kita biasa lazim pakai di medan listrik ya, medan magnet ya, elektromagnetik. Oke. Nah, sekarang kita masuk untuk menggambarkan medannya itu. Untuk menggambarkan dinamika medannya, biasanya kita gunakan apa? Representasi ya. Untuk menggambarkan medannya. Berarti kita perlu menggambarkan dinamikanya. Dinamikanya berarti kita gambarkan misalnya kayak gini. Kalau kita ingin mengetahui dinamika gerak dari suatu benda, misalkan ini kan. Ada partikel misalnya, ini adalah partikel A misalnya, atau ya A misalnya, partikel A. Tentunya dinamikanya kita lihat bagaimana perubahannya kan? Bagaimana dinamikanya, perubahan. Misalnya di sini kita mau lihat perubahan posisi. Berarti kita perlu persamaan terkait dengan posisinya kan? Jadi kalau misalnya ini dia bermassa M, kita tahu berarti apa? F, M, MA kan? Kita dapatkan ini. Atau kita dapatkan D kuadrat X dt kuadrat sama dengan F per M. Atau ini adalah A. Nah, dari sini inilah yang menyatakan persamaan berkaitan dengan dinamika. Ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan, kalau kita tahu persamaan dinamikanya, maka kita bisa dapatkan apa? Jadi kalau misalnya ya, A-nya konstan, A-nya tidak berubah, misalkan A tetap, maka persamaan ini menjadi kuadrat X dt kuadrat sama dengan A. Dari sini ini kan sebagai D dt dx dt sama dengan ini kalau ini kita misalkan ini adalah sebagai V kan, berarti D dt V sama dengan A. Nah, dari sini kalau kita tahu dia posisi awalnya, misalnya waktu di sini adalah kecepatannya di sini awalnya adalah 0 ya. Kemudian kita bisa lihat di sini berarti apa? V di sini adalah integral A dt, ini adalah 0. Kemudian kita tahu kecepatan di sini adalah Vf, atau ini adalah Vi aja. Vi. Maksudnya apa? Kita harus tahu posisi awal dan posisi akhirnya, kecepatannya. Sehingga kita bisa dapatkan V-nya di sini. Bukan kecepatan. Waktu, maaf. Kecepatan. Oh iya, kecepatan. Iya, kecepatan. Kecepatan. Iya. Bukan kecepatan ini. Ya, maaf. Saya ya, kita ini dulu aja. Kita integralkan dulu aja. Ini berarti adalah AT tambah AC. Ya. Nah, kalau posisi akhirnya nggak perlu kita. Posisi awal yang saya tahu adalah di waktu sama dengan 0. Saya tahu kecepatannya adalah VI. Maka saya bisa dapatkan V sama dengan A. Ini kan VI berarti ya. A 0 tambah C. Berarti saya dapatkan VI sama dengan C. Jadi sini saya dapatkan V sama dengan VI tambah A AT.
Nah, ini kecepatannya saya dapat. Nah, baru kalau saya tahu yang berikutnya, posisinya, kan P-nya sendiri adalah dx dt. Berarti ini adalah integral ya. Integral PI tambah AC dt. Nah, dari sini saya dapatkan X sama dengan apa? PI P tambah setengah tambah C. Nah, C1 misalnya. Nah, kalau saya tahu misalnya dalam di waktu awalnya adalah posisinya adalah XI, maka ini sama dengan apa? XI sama dengan apa? Waktu 0 ya, berarti PI kali 0, ini 0 juga ya, tambah 0 tambah C1. Dari sini saya dapatkan C1 sama dengan X, sehingga saya dapatkan X sama dengan XI tambah PIT ya, tambah PIT tambah setengah T. Nah, ini saya dapatkan dinamika. Saya tahu posisinya, saya tahu kecepatannya. Nah, itu yang biasa di klasik. Nah, kalau secara umum kita ingin tahu dinamikanya, kita bisa menggunakan apa? Jadi misalkan gini, kalau kita tahu dinamika dari suatu medannya kan P X T. Nah, ini kan P X T. Maka saya gunakan apa? Di fungsinya ini Pxt, kemudian kalau dia berkaitan dengan waktu Pxt, kemudian gradien ya, gradien Pxt. Nah, berarti saya tentukan aksinya kan? Kita tahu prinsip aksi ya. Kita tahu aksinya, integral apa? Mari kita belajar. Integral. Kalau dia dimensi, 4 dimensi, X. Jadi, coba saya mungkin review sedikit di kalkulus variasi ya. Jadi di kalkulus variasi bahwa setiap partikel itu atau setiap objek itu menginginkan, atau secara alamiah dia menginginkan energi minimum. Jadi kalau misalnya di sini ada lintasan, misalkan ini adalah X1, Y1, sini adalah X2, Y2, maka di sini kan banyak lintasan yang mungkin. Ini kan misalnya X1, X ya, ini Y. Ini kan banyak lintasan yang mungkin, kan bisa seperti ini ya. Bisa juga. Banyak lintasan, atau kayak gini juga bisa. Nah, kita ambil 2 lah contohnya. Saya ambil, ini adalah Y kecil ya, ini adalah
Y besar. Berarti saya harus cari lintasan mana yang minimum. Lintasan yang mana yang minimum energinya. Lintasan mana? Nah, jadi kita bisa lihat di sini perbedaan antara fungsi Y, X di sini dengan Y kecil ini. Itu kita nyatakan di epsilon ya, sebagai selisih ininya. Sebagai selisih ini dikali parameter ini kecil ya. Ini harus kecil ya. Epsilonnya harus kecil. Nah, jadi kalau dari sini saya bisa dapatkan, misalnya saya ambil ini sebagai S ya, atau I lah, I misalnya, parameter fungsional ya, fungsional ini. Berarti kalau yang sederhana dulu ya. Berarti kalau misalnya kita anggap ini sebagai lintasan, jadi saya bisa dapatkan I-nya ini adalah integral X1, X2, kemudian berarti kan kalau misalnya dia YX dx S kuadrat. Oke. Nah, jadi kalau misalnya saya ambil ini adalah dx, ini adalah y-nya tadi ya, di yang inilah ya, lintasan dari sini ke sini atau lintasan kecil, saya cuplik sini ya. Ini kan berarti S kan, nah, ini adalah berarti ini adalah ds. Berarti saya dapatkan ini lintasan ini adalah ds di cuplikan ini. Jadi saya dapatkan di sini bahwa ds kuadrat itu adalah dx kuadrat plus dy kuadrat. Nah, ini yang saya integralkan. Berarti ini saya dapatkan bahwa ds ini adalah integral akar dari dx kuadrat tambah dy kuadrat per dy kuadrat ya. Jadi kalau dx-nya saya keluarkan ini jadi apa? Dx akar 1 tambah dy kuadrat per dx kuadrat. Berarti ini harus kayak integralkan lintasannya dari ini. Jadi harus saya integralkan seluruh lintasan dari sini ke bagian ini, dari x1 sampai dengan x2. Berarti ini saya dapatkan integral x1 x2 berarti dx. Nah, ini saya simbolkan sebagai y aksen ya. Y aksen. Berarti ini 1 tambah y aksen ini yang dy dx ini. Saya tuliskan dy dx sama dengan y aksen. Berarti ini adalah bukan dy per dx kuadrat, kuadrat. Jadi ini adalah y aksen kuadrat. Nah, ini jadi fungsionalnya, dan y-nya di sini bergantung sama x. Maka ini fungsional. Kalau fungsi kan misalnya f hanya bergantung sama x, tapi kalau di sini y-nya ini bergantung sama y dan bergantung sama x.
Jadi di sini kita bisa nyatakan bahwa I di sini ini adalah, saya bisa tuliskan integral x1, x2, kemudian f, kemudian bergantung sama x, kemudian bergantung sama y dan y aksen. Kalau ini untuk mencari lintasan terpendek ya. Lintasan terpendek itu berupa garis lurus ya. Coba kita buktikan sebentar ya. Bagaimana? Review. Kalau kita bisa berarti di sini ketika epsilonnya sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan di sini Yx sama dengan apa? Y kecil ya. Cx. Nah, sekarang kita harus dapatkan I minimum. Ya, kita harus dapatkan I minimum. Ketika epsilonnya sama dengan 0. Berarti maksudnya apa kalau kita ingin dia minimum? Berarti apa? Kita cari diferensialnya itu sama dengan 0. Berarti kita ambil yang DI per DE-nya itu minimum sama dengan 0. DI per DE-nya. Berarti kita cari DI per D epsilon. Berarti integral x1, x2. Nah, ini berarti ini kita turunkan. Yang bagian ini ya. Berarti apa? Turunkan ini. Kan di dalamnya ada epsilon kan? Nah, berarti apa? Berarti kan ini saya turunkan D epsilon, kemudian apa? 1 tambah Y aksen kuadrat pangkat setengah dengan dx. Ini saya turunkan. Berarti sama dengan apa nih? Integral 1 x2 setengah ya. Setengah berarti ini apa? 1 tambah Y aksen kuadrat pangkat minus setengah. Kemudian di dalamnya ada Y. Kemudian dari sini kita dapatkan berarti ini adalah 2 Y aksen. Kemudian dikali dengan apa? D Y aksen D epsilon. Ya kan? Karena kan Y aksennya bergantung sama epsilon kan ini. Ya. Dapatkan ini. Nah, kemudian dy aksen d epsilon itu nilainya apa? Ini. Berarti kan ini adalah d d epsilon y aksen. Berarti sama dengan apa? Sama dengan D
Y aksennya sendiri adalah apa? Tadi Y aksen. Y aksen sendiri adalah ini. Y aksen ini adalah apa? Berarti dy dx ditambah eta. Y aksen itu adalah berapa? dy dx tambah eta aksen atau d dx eta. Ini kan? Ini kan nggak salah kan? Nah, ini dapat. Berarti kalau kita turunkan ini terhadap epsilon, berarti nilainya sama dengan berapa? Berarti kalau kita turunkan terhadap epsilon, ini y-nya bergantung sama epsilon nggak? Nggak. Berarti 0 ini kan? Kalau ini bergantung epsilon kan? Berarti ini adalah d eta atau kita visualkan sebagai eta aksen. Oke. Nah itu eta aksen. Kemudian kita cek ya di d epsilon. Ketika epsilonnya sama dengan 0, 1, x2. Nah, kemudian ketika epsilonnya sama dengan 0 di sini, setengah kali 2-nya habis ya ini. Habis. Nah, ketika y aksen sama dengan 0, ketika apa namanya? Ketika x sama dengan 0, epsilon sama dengan 0, maka kita bisa lihat di sini yx sama dengan y besar sama dengan y kecil kan? Nah, sehingga ini saya bisa tuliskan yang y besar di sini menjadi apa? Gini. Ketika epsilon sama dengan 0, ini 0 ya. Sehingga yx ini sama dengan y. Sehingga ini saya bisa tuliskan menjadi y aksen kecil per akar dari apa? 1 tambah y aksen kuadrat dikali dengan eta aksen. Dan ini harus sama dengan 0. Nah, kemudian ini belum selesai. Berarti kalau seperti ini kita bisa integralkan ini, integralkan. Kita coba integralkan nilainya. Nah, karena masih ada eta di situ ya. Nah, jadi kita integralkan. Kita misalkan bahwa U-nya, saya pakai integral parsial ya. Saya misalkan U-nya adalah y aksen per akar dari 1 tambah y aksen kuadrat. Kemudian dv-nya adalah eta aksen dx. V-nya. Berarti dari sini saya dapatkan du per dx berarti ini saya atau du
Atau bisa saya tuliskan juga du sama dengan ddx dari y aksen per 1 tambah aksen kuadrat. Ya, sama aja ya, du dx ya, sama aja. Kemudian dari sini, ini kan berarti saya dapatkan dv sama dengan d eta dx dx, ya kan? Berarti dari sini saya dapatkan, kalau ini saya integralkan, ini jadi apa? Eta x, ya kan? Kalau saya integralkan ini kan eta dx 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 habis secara ininya ya, tapi integral ini adalah etanya, eta x. Nah, dari sini berarti saya dapatkan di epsilon ketika epsilonnya sama dengan 0, berarti apa? U-nya udah ada kan? U-nya berarti ini kan? Berarti y aksen per akar dari 1 tambah kuadrat. P-nya mana? Ini ya, eta x. Kemudian x1 x2. Kemudian minus integral v. V-nya adalah ini. x1 x2, v-nya adalah ini kan? Eta x. du-nya ini. Berarti apa? d dx. Kemudian y aksen per 1 tambah y aksen kuadrat. Nah, lihat di sini. Di batas-batas tadi, jadi kalau tadi kita gambar ulang ya. Ini kan berarti apa? Eta x1. Di sini eta x. Di batas-batasnya 0 enggak? Maksudnya di batas-batasnya gini. Kan ada dua lintasan tadi kan? Saya jadi pas kita gambar tadi, ini adalah x, ini adalah y. Oke. Nah, berarti lintasannya kita ambil seperti ini kan? Sama. Ini adalah y kecil tadi. Ini adalah y yang besar. Di sini adalah x1, y1. Di sini adalah x2, y2. Nah, kita lihat di sini. Y di sini adalah apa? Y kecil ditambah eta epsilon eta x. Nah, di sini berarti x1 kan? Iya. X2. Ada nggak selisihnya? Berarti kan ini y kurang y epsilon eta di x. Oh iya sih y kecil. Atau ini per epsilon. Atau per epsilon. Ada nggak selisihnya di sini? Sama nggak y sama y di sini? Sama. Berarti apa maksudnya? Berarti ini 0 kan? Ya, 0 kan? Berarti eta x di x1 0, nggak ada selisih. Di x2 0 nggak? 0 juga. Karena contohnya gini, y2 berarti apa? Y2 adalah y1 tambah eta x1 kan? Ada nggak selisih ini dengan ini di sini? Nggak ada kan? Nah, etanya berarti apa? Ini 0 ya. Berarti ini 0. Berarti sisanya saya dapatkan. Berarti ini integral ini sama dengan 0. Berarti apa? Terus saya bisa tuliskan 0 sama dengan minus integral eta x
di dx, kemudian y aksen akar dari 1 tambah y aksen kuadrat dx. Berarti kalau saya integralkan ini menjadi apa? Berarti 0 sama dengan integral ini adalah ini kan? Berarti apa? Y aksen per akar dari 1 tambah y aksen kuadrat eta kan? Nah, tapi kan eta x ini kan nggak 0 secara umum. 0 nggak? Dia hanya 0 di ujung-ujung kan? Sehingga yang harus 0 yang mana? Yang ini kan? Nah, berarti sorry. Nggak usah kita integralkan. Nah, berarti di sini yang harus 0 itu adalah yang ini ya. Berarti saya dapatkan di sini bahwa d dx y aksen per akar dari 1 tambah y aksen kuadrat sama dengan 0. Nah, itu persamaannya. Berarti kalau itu harus sama dengan 0, berarti apa? Berarti di dalamnya harus konstanta. Berarti dalamnya harus konstanta. Berarti apa? Y aksen per 1 tambah y aksen kuadrat akar itu adalah dia konstanta. Atau apa? Kalau ini konstanta, saya bisa nyatakan ini berarti konstan, ini konstan. Berarti saya bisa tuliskan y aksen ini adalah konstanta. Kalau y aksen konstanta berarti apa? dy dx sama dengan konstanta. Berarti y sama dengan cx ditambah misalnya k. Nah, ini apa ini? Ya, maksudnya persamaan apa? Atau masih ingat, y sama dengan mx. Ya, persamaan garis lurus ya. Jadi ini adalah persamaan garis lurus. Nah, jadi kalau misalnya ada 2 titik tadi, di sini adalah x1, di sini adalah y1, kemudian di sini x2, kemudian y2, berarti kita tahu bahwa garis lurus inilah yang paling minimum. Nah, dibuktikan dengan ini. Nah, tentunya kalau kita mau membuat waktunya minimum, ini variabelnya nanti apa? Waktu kan? Waktu. Tergantung apa yang mau kita minimumkan. Nah, itu kita bisa menggunakan prinsip aksi untuk menurunkan persamaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya? Dicatat dulu ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan berikutnya. Coba kita turunkan salah satu. Ini udah ya, ini. Oh, yang ini aja. Oke. Oke. Nah, kita tahu tadi untuk ini kita anggap sebagai aksi ya, aksi. Saya anggap sebagai aksi ya, aksi S. Ya. Aksi. Ya, saya anggap misalnya integral. Kalau dia berkaitan dengan waktu berarti T1, T2, kemudian L, T, kemudian X, dan X dot. Atau, ya, X dot. Dan ini adalah dt. Berarti yang sekarang saya buat yang tadi ya sama aja lah, x dot. Ya, atau nanti oke. Berarti L ini bergantung sama posisi waktu, posisi dan kecepatan. Jadi kalau saya turunkan, misalkan x yang sini juga bergantung epsilon, maka saya bisa tuliskan ds per epsilon integral T1 T2. Berarti ini saya bisa dapatkan dou L, kemudian dou X, kemudian ini adalah dou X epsilon. Anggap aja tadi Y-nya tadi, yang Y besar itu kamu ganti X. Jadi, kalau tadi kan Y sama dengan Y tambah epsilon tak X. Ini saya ganti menjadi X. Berarti ini adalah dou L, kemudian dou X dot ya. Dou X dot epsilon terhadap T. Nah, jadi ini adalah integral T1, T2. Berarti ini adalah dou L, dou X. Nah, dou X, dou epsilon. Berarti eta kan? Eta. Berarti ini eta X. Ini berarti dou L, dou X dot. Berarti ini adalah eta dot X. Eta T. Nah, berarti kita ingin ds epsilonnya sama dengan 0 ketika epsilonnya sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapatkan bahwa ini harusnya X besar aja ya, mungkin biar kita nggak rancu ya. Ini X besar. Besar, X besar. Biar sama ya, tinggal ganti aja. Ini maafin, eta et. Ini X besar. Oke.
berarti dari sini saya dapatkan, jadi dari sini yang tadi ini saya ganti, cuma mengganti variabel aja sebenarnya. Nah, saya mungkin ganti. Ya, berarti saya ganti ini adalah X besar sama dengan X kecil tambah beta. Nah ini. Cuma ganti itu aja. Berarti dari sini saya dapatkan berarti X besar sama dengan X kecil. Ketika dia epsilonnya sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan X kecil ini, berarti saya bisa tuliskan ds epsilon ketika epsilonnya sama dengan 0, berarti sama dengan integral T1 T2 kemudian L dou X kecil, karena kan X besar sama dengan X kecil ketika epsilon 0, tinggal masukkan kan X, kemudian ini adalah eta T tambah dou L dou X dot kemudian eta dot T sama dengan, dan ini minimumnya harus sama dengan 0. Nah, kemudian kita tahu integral yang ini ya, yang bagian ini. Kita tahu integral dari T1, T2, dou L, dou X, dot, eta, dot, dt. Sama seperti tadi. Saya misalkan U-nya adalah ini. Kemudian ini saya misalkan oke. Berarti saya dapatkan di sini dou L ini dv, maaf. dv. Oke. Berarti saya dapatkan di sini U-nya adalah dou L dou X dot, V-nya adalah eta T. Ya kan? Eta T kan? Ya, karena dv adalah dou eta dou T. Dou eta dt kali dt kan? Berarti kalau V-nya integralnya adalah eta. Nah, ini dari T1 T2 minus integral, nah, V-nya yang mana? Ini ya. V-nya adalah eta T, du-nya ini. Berarti du-nya adalah d dt kemudian dou L dou X dot dt. Nah, kita tahu tadi di ujung-ujung ini 0 kan? Ya, berarti ini 0 minus eta kemudian untuk integral d dt kemudian apa? Dou L dou X dot eta. Nah, ini yang bagian ini ya. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Nah, jadi saya dapatkan ds epsilon
epsilon 0 sama dengan apa? Sama dengan apa? Dou x minus d dt dou L ya kan? Kan etanya dikeluarin. Ini ada eta, ini ada eta. Ini kan tadi udah 0 kan? Ini udah 0 ya. Nah, ini persamaannya kan? Berarti dari sini kita dapatkan yang mana harus 0? Yang ini kan? Berarti saya dapatkan dou L dou x minus dt dou L dou x sama dengan, nah ini namakan ya kan? Ini kan kita lazim kita gunakan apa? Samaan apa? Euler Lagrange. Ya itu. Nah itu dari situ persamaan Euler Lagrange kita dapatkan. Ini. Jadi kita bisa turunkan persamaan graf, misalnya persamaan yang tadi misalnya. Berarti kita tahu L-nya itu ada apa di sini? Lagrangian kan? L-nya ini adalah T minus V. Kalau saya tahu energi kinetiknya, kemudian saya tahu potensialnya, maka saya dapatkan persamaan grafnya. Nah, ini sekedar review aja sebenarnya. Review. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang dari sini ke sini udah tahu ya. Ini tinggal masukkan. Yang dari sini. Pertama ini kan saya pecahkan ini jadi ini. Dengan menggunakan integral parsial. Ini kan. Saya dapatkan ini 0 ini kan. Saya dapatkan ini kan. Tinggal ini negatif. Negatif ini masukkan di sini kan. Saya ganti kan. Saya ganti jadi ini kan persamaannya. Iya enggak? Ini kan ada eta, ini ada eta, etanya saya keluarin. Ini maksudnya. Ini saya masukkan di sini jadi apa nih? Dou L, dou x, eta, t, dikurang, eta, d dt, dou L, dou x dot. Yang ini aja. Kalau ini nggak perlu kan? Kenapa saya perlu parsial? Kenapa? Karena di sini saya nggak bisa ngeluarin etanya. Etanya di sini berapa? Eta di sini tidak turunan kan? Ini turunan kan? Sementara kan saya harus keluarkan kalau ini 0, berarti yang mana harusnya 0? Berarti ya di sini ada yang harus 0 kan? Eta ini nggak mungkin 0 kan? Kalau seperti ini, misalnya ini 0, berarti 0 semua nanti. Ini jadi 0 ini. Terpisah bersamaan. Jadi saya pecahkan ini menggunakan integral parsial supaya nanti etanya saya bisa keluarkan. Nah, sekarang etanya sudah keluar kan? Nah, etanya keluar berarti yang mana yang harus 0? Ya ini kan? Kalau integral ini sama dengan 0 berarti yang ini harus sama dengan 0. Nah ini. Berarti ini. Kita dapatkan. Nah itu. Itu kita dapatkan persamaan yang oke. Kita lanjutkan sedikit ya. Dan ini udah ya. Oke. Lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk untuk Lagrangian
yang kita gunakan di teori medan ya. Jadi tadi kalau di sini L ya, kalau di sini kita pakai L di sini. Nah, L-nya tadi bergantung sama apa tadi kalau di partikel ini? L, kemudian apa? P, X, kecepatan. Nah, kalau dia di medan, berarti L-nya bergantung sama kalau di medan ini P, kemudian P dot sama gradiennya. Atau P sama ya gradiennya. Nah, Lagrangiannya kalau dia bergantung waktu, maka kita bisa nyatakan sebagai integral dari L. Nah, ini sekarang kita nyatakan PA kemudian gradien apa turunan G P sama kalau tadi misalnya kecepatan dengan apa posisi dan waktu, ini adalah P dan U. Nah, ini namanya Lagrangian density. Lagrangian density. Dia pangkat 3x nya. Nah, balik ke sini lagi nanti. Kalau kita integralkan terhadap ruang semua ini, maka sisanya adalah terhadap waktu aja. Ini kalau saya integralkan ini terhadap ruang, maka sisanya terhadap waktu aja. Ya kan? Ini kan integralkan terhadap ruang. 2 pangkat 3x ini kan berarti ruangnya 3 dimensi kan? Kalau sementara ini adalah vektor 4. Ruang waktu kan? Hasil integralnya adalah terhadap waktu. Ini sebenarnya sama hanya dengan misalnya kalau kita anggap densitas itu apa? Densitas. Berarti dou V misalnya densitas massa berarti apa? dm d dv kan? dm dv kan? Berarti kalau bisa mau saya dapatkan massanya, integral rho dv ini kan d pangkat 3x kan? Berarti ini densitas massa, mass density ya. Ini M, ini L, ini rho, ini sama aja maksudnya. Sama. Lagrangian density, mass density. Saya integralkan. Sehingga kalau saya definisikan Lagrangian density seperti itu, sekarang saya definisikan Lagrangian density seperti itu. Berarti apa? Saya dapatkan. Berarti kalau saya cari aksi tadi kan integral T1, T2, L, dt kan? Berarti saya bisa tuliskan ini menjadi integral T1, T2, L ini apa? dt berarti integral ini d pangkat 3 x L ya. Ini saya tinggal ganti L ini dengan ini ya.
Atau ini saya bisa sederhanakan integralnya saya keluarkan. Integralnya satu aja. Satu aja saya buat integral. Jadi saya tuliskan jadi apa nih? Integral dt d pangkat 3x itu sama dengan apa? D pangkat 3x kan? Karena kalau di sini kan kita anggap apa? X0, X1, X2, X3 itu sebagai X mu kan? X mu indeks. Ya kan? Di vektor 4 ya. Jadi boleh saya buat D4X. Ini jadi itu aksinya sekarang jadi terhadap vektor 4, ruang 4. Beda. Ya kan ada pangkat 5 kan biasanya kalau higher dimension ya. Ya. Nah, jadi Lagrangian ini bisa banyak bergantung, misalnya bergantung sama pi dot, boleh. Bergantung sama pi kan, Lagrangiannya. Bergantung sama pi dot, boleh nggak? Boleh, nggak ada batasannya. Biasanya pi dot, pi sama pi dotnya, nggak ada batasan. Mau pi dot, pangkat 3 dan seterusnya. Atau misalnya bergantung sama gradien pi, gradien pangkat 2 pi, gradien pangkat 3 pi, ada seterusnya. Nggak ada yang batasan. Bergantung. Lagrangiannya bebas. Yang standar kalau kita di mekanika klasik atau di kalian belajar mekanika, L-nya ini atau L itu bergantung sama apa tadi? T, Q dan Q dot. Q sama Q dot aja. Tapi kan boleh apapun. Kan karena kan Q dot dan Q dot ini kalau kita ambil Lagrangian sederhana, ada partikel bergerak berarti apa? Setengah m Q kuadrat dipengaruhi potensial berarti P Q. Ya, sederhananya seperti itu. Dapatkan. Ya. Analog dengan yang sebelumnya, kita integralkan. Misalnya S-nya adalah, integral D pangkat 4 X, kemudian dari L-nya. Ya. L kemudian bergantung sama pi a, kemudian d mu pi a, ya kan? Seperti koordinat aja ini yang a ini ya, bukan terhadap turunan ini. Seperti halnya di sini. Kalau ini kan berarti Q1 misalnya, ini P1 kan, indeks saja indeks koordinatnya. Berarti kalau misalnya ini bisa saya tuliskan berarti apa? Pangkat 3x berarti saya bisa tuliskan ini adalah do L do pi a. Kalau saya ambil do S-nya. Nah, ini kan do S ya sekarang. Saya minimumkan. Berarti apa? Nabla do pi delta pi kemudian tambah apa? Do L. Berarti turunannya kan do mu pi a
kemudian delta del mu pi A. Nah, ini kan? Berarti kalau saya integralkan, menggunakan integral parsial juga sama. Ini saya akan dapatkan D pangkat X. Ini adalah rho L rho pi A ditambah dikurang do mu do L do mu pi A do pi A ditambah do mu do L do mu pi A, kemudian do pi A. Ya kan? Jadi ini tentunya hilang yang tadi kan? Seperti yang tadi kan, ini hilang. Ini sama seperti yang tadi analognya. Ini hilang. Karena di batas-batas ini dia 0 ya. Ini kalau saya integralkan, integral ini kan berarti apa nih? Do L, do pi, ini batas-batasnya dari misalnya pi A1 sampai pi A2 misalnya. Ini kan 0 kan sih? Sisanya apa? Menggunakan integral parsial seperti yang tadi, udah tau lah maksudnya kan. Yang masa susah itu, ini menggunakan integral parsial menjadi ini dengan ini kan. Ya? Ya, oke. Kenapa? Sama. Sama aja sebenarnya, tinggal ganti apa? Ini X, ini adalah D, do X dot. Ini L, tetap kan? Sama aja, sama. Nah, dari sini saya dapatkan persamaan Euler-Lagrange untuk medan itu adalah apa? Atau saya buat gini juga boleh. Do mu, do L, do mu pi minus do L do pi. Sama aja ini ya, mau saya tulis ini duluan atau ini belakangan sama aja. Atau ini duluan, belakangan duluan sama aja. Ya. Mau saya ganti, maksudnya saya buat ini di depan atau ini di belakang atau ini di depan, ini di belakang sama aja. Sama aja kan? Nggak gini. Saya tuliskan gini kan sama aja. Sama kan? Dua ini kan sama. Sama kan? Iya, sama ya, sama ya. Nah, jadi intinya kita cari apa? Bentuk Lagrangiannya, kemudian kita turunkan menggunakan persamaan ini, persamaan Euler-Lagrange untuk field ya.
Nah, dari sini kita bisa dapatkan persamaan geraknya. Ya, ini udah ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Oke. Nah, contohnya ya, kita ambil, mungkin kalian sudah belajar persamaan Klein-Gordon ya. Ya, sudah belajar ya. Jadi, contohnya, untuk medan skalar ya, medan skalarnya ini adalah P. Medan skalarnya adalah P X. Ini contohnya adalah persamaan Klein-Gordon. Untuk Px. Lagrangianya sama dengan apa? Sama dengan apa? Do mu I do mu I minus apa? Setengah yang kuadrat I kuadrat. Gitu kan? Atau ini saya bisa tuliskan ini sama dengan apa? Setengah. Sorry. Ya, setengah ini ya. Setengah. Atau saya bisa tuliskan setengah eta mu do mu, ini saya turunkan indeksnya. Do mu I. Ya kan kalau ada indeksnya sama, itu kan maksudnya kan penyebelahan kan? Maksudnya ini adalah, ini kalau saya tuliskan ini adalah sigma mu do mu P do mu sama kan ini? Sama. Ini sama ini sama. Jumlah. Jadi tinggal lagi karena kita pakai Einstein summation, kita hilangkan. Atau ini kan sama aja dengan setengah eta mu ini nilainya berapa? Eta mu kan Minkowski metrik, ya kan? Nilainya eta mu indeks bawah, indeks atas itu sama dengan apa? Sama dengan kita pakai Minkowski plus minus minus kan? Di sini berarti apa? 1 0 0 0 0
Min 1, 0, 0, 0, 0, min 1, 0, 0. Nah itu, kita pakai. Berarti kalau saya masukkan ini berarti apa? Yang ada nilainya ketika mu dan nu sama kan? Jadi sebenarnya kalau penjumlahan ini ada berapa? Ada berapa? Ini kan matriks, kalau gitu matriks ya. Ini ada berapa ini isinya? Ini. Enggak, kalau saya jabarkan ini semuanya, ini berapa isinya? Atau contoh yang sederhana gitu. Nah, contohnya gini. Kalau misalnya ada dua vektor A dan B. Dua-duanya 3 dimensi. Ya kan, vektor di ruang ya. Sembarang vektor. Vektor A, vektor B. Maka vektor A ini isinya apa kalau di 3 dimensi? Ya, A1, A2, A3. Kemudian B ini adalah B1, B2, dan B3. Berarti A dot B sama dengan ya kan? Jika sama aja dengan A dot B. Berarti apa? A itu nilainya apa? Ini kan sama aja saya bisa tuliskan sigma I J AI DJ kan? Ya kan? Tapi kalau perkalian dot I sama dengan J yang baru bisa kan? Jadi contoh gini. A itu sama dengan A1. Saya anggap sini sebagai X1. Maksudnya ini vektor satuannya. Kemudian ini A2, X, A3, X, 3. Kemudian apa? B, B1, S1, B2, X2, B3, X3. Berarti saya dapatkan di sini A dot B X1 dengan X2 didotkan 0 kan? Sehingga ini yang ada hanya A1, B1, A2, B2, A3, B3. Sehingga ini menjadi I harus sama dengan J kan? I sama dengan J berarti saya tuliskan aja BI. Berarti ini adalah AI BI karena dia summation yang jadi AI BI. Jadi ada berapa komponen sebenarnya nih? Gak cuma 3, ada berapa? 9, ya kan? Sekarang di sini ada apa nih, ya kan? Ya, kalau kita dotkan ini kan ini dengan ini dengan ini dengan ini, kemudian ini dengan ini 9. Nah, jadi kalau ini ada berapa? Ini vektor 4. 16. Ya, itu. Ada 16 ya, ada 16. Nah, sehingga apa? Komponen yang ada di sini ketika I sama dengan J. Ya. Ini kan saya bisa tuliskan ini. Iya, I sama dengan J ya. I sama dengan J kan? Komponen yang ada ya kan? Nah, kalau ini komponen yang ada juga harus mu sama dengan